Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Shalom adik-adik sekolah Minggu Solidium. Apa kabarnya? Kita harus tetap bersemangat dan harus bersukacita. Setuju gak adik-adik? Setuju dong. Oke. Kenapa ya kita harus bersukacita? Karena setiap hari yang kita lalui dan hari yang akan kita lalui itu diciptakan Tuhan untuk kita semua. Dan hari ini pun ada diciptakan untuk Tuhan, untuk kita, anak-anak Allah yang diberkati. Untuk itu, yuk kita mari memuji nama Tuhan dengan satu pujian bersuka di dalam Tuhan. Dengan bersukacita kita bisa lebih merasakan begitu besar cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Begitu juga dengan cinta kasih Tuhan kepada sekolah Minggu Solidium yang bulan Februari ini berulang tahun yang ke-21. Meski kita merayakannya secara online, tidak boleh mengurangi rasa ucap syukur kita kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan luar biasa untuk sekolah Minggu Solidium ya. Kita masih bisa sekolah minggu online, masih ada kuis dan ada apa ya? Hadiah. Oh ya, ada hadiahnya. Nah, kita akan terus bersukacita di dalam Tuhan dan kita akan terus bergembira di dalam Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian memasuki gerbangnya. Oke, mungkin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Allah
Marilah adik-adik, acara saat ini kita mulai, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami ucap syukur Tuhan. Hari ini kami bersama-sama dengan anak-anak, Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu Solidio yang ulang tahun ke-21. Tuhan berkati, Tuhan pimpin agar acara pada saat ini dapat berjalan dengan baik. Berikan selalu hikmat kepada kami semua Tuhan, Bapak Ibu Guru yang mendampingi anak-anak, juga anak-anak kami sekolah minggu, untuk selalu dapat bertumbuh di dalam takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya kasih setiamu yang akan menyertai kami selalu, dan mampukan anak-anak kami besoknya bisa mengambil peran di dalam kehidupan gerejawinya di gereja kami GKJ Pajang Makam Haji ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau juga akan menjauhkan dari segala apapun sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami mohon pimpinanmu dan jauhkan dari segala gangguan apapun ya Tuhan Yesus, karena kasih-Mu akan selalu melindungi kami di setiap waktu. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah nyanyi bersama keluarga Pak Nugroho, ya. Terus kita juga sudah berdoa bareng dengan Pak Agus Satyawan. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira nanti siapa ya yang mau cerita? Aku juga nggak tahu. Nggak tahu, aku tahu. Oh, tahu. Ya, tapi kita mau nyanyi dulu aja deh. Nyanyi apa ini? Nyanyinya karena kita itu kan sekarang ini lagi pandemi nih, mungkin kita kesepian di rumah. Kudu sahabat. Itu sahabat. Kudu curhat. Betul. Nah, siapa sahabat kita yang bisa kita curhatin setiap saat? Tuhan Yesus pastinya. Betul. Sobat kita yang setia adalah Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Sambil tepuk tangan adik-adik di rumah. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sedih,
Yesus. Iya. Nah, sekarang kita mau dengarkan cerita nih yang mau disampaikan oleh Mas Vikaris Mada. Ya, kita panggil yuk adik-adik. Kita panggil Mas Mada ya. Panggil sama-sama ya. Kita panggil bareng-bareng dong. 1, 2, 3. Mas Mada. Silakan Mas Mada. Halo kawan-kawan Solideo yang terkasih. Hari ini adalah hari yang sangat spesial sekali bagi kita semua. Kenapa? Karena hari ini kita merayakan ulang tahun ke-21. 21 tahun sudah Solideo ada bersama-sama dengan kita, dan kita menjadi bagian dari Solideo, Sekolah Minggu Solideo yang selalu ada di GKJ Padang Makam Haji. Nah, teman-teman Solideo terkasih, baik ini teman-teman ya, mungkin ada anak-anak, ada juga bapak ibu yang mendampingi, yang mungkin juga dahulu pernah menjadi bagian dari Solideo dan saat ini pun sedang menjadi bagian Solideo. Ada satu hal yang menarik. Saat ini memang kita hampir 1 tahun. 1 tahun kita ada di dalam keadaan pandemi yang membuat kita harus menyesuaikan diri. Tetapi tidak mengapa, karena sampai saat ini juga Solideo masih tetap setia melayani adik-adik terkasih supaya mereka bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus karena pengenalan yang terus-menerus digaungkan. Mari kita akan bersama-sama menikmati satu bagian firman Tuhan. Hari ini akan diambil dari Injil Lukas. Lukas pasal 24 ayat 32. Lukas pasal 24 ayat 32. Akan saya bacakan. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Teman-teman yang terkasih, kawan-kawan Solideo yang terkasih, penggalan ayat ini terambil dari kisah setelah Tuhan Yesus disalibkan dan kemudian betul bahwa dia bangkit. Suatu saat ada 2 orang murid yang sedang letih lesu di tengah jalan. Keadaan waktu itu, karena saat itu mereka kehilangan guru mereka yang terkasih, yaitu guru atau Rabi Yesus Kristus. Dan mereka baru saja mendengar ada gosip, kabar yang tidak benar mengatakan jenazah Yesus sudah tidak ada di makamnya lagi. Sudah mereka ditinggal orang yang mereka kasih, kenangan yang masih ada kemudian juga dianggap hilang. Bagaimana nasib kami? Bagaimana nasib kita? Mereka letih lesu, sangat tidak ada harapan. Walaupun saat itu mereka belum sadar penuh bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Tetapi Yesus Kristus menemui mereka. Dan kemudian, walau saat itu para murid belum sadar siapa yang sedang berbicara, Yesus mengajarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu membuat gelora besar dalam hati mereka. Kawan-kawan Solideo yang terkasih, saat ini mungkin kita sedang keadaan yang kurang lebih mirip. Ya, saya tidak bisa ketemu dengan sahabat-sahabat saya. Saya tidak bisa ketemu dengan guru-guru favorit saya. Saya tidak bisa menikmati suasana kelas Solideo yang ramai seperti biasa. Semua harus dilakukan di rumah masing-masing. Tetapi tidak mengapa, sebab membuktikan bahwa sekalipun di tengah pandemi, kita Solideo diizinkan untuk tetap menggaungkan berita kebangkitan Kristus, berita bahwa Yesus tetap menyertai kita. Firman Tuhan itu yang membuat kita semangat. Saya meyakini baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak-anak sekalian, kawan-kawan Solideo tetap bisa setia karena menanti-nanti firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang jadi kekuatan dan semangat bagi kita semua. Sehingga walaupun ulang tahun ke-21 kali ini, ulang tahun ke-21 tahun
Solidio kali ini harus dilakukan dengan segala kesederhanaan. Bersyukur masih ada YouTube, bersyukur masih ada Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekolah minggu yang mengusahakan sungguh supaya anak-anak Solidio tetap berjumpa dengan firman Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang akan menjadi sumber semangat kita. Para murid waktu itu berkobar ketika diterangkan firman Tuhan. Hari ini pun seharusnya teman-teman kawan-kawan Solidio berkobar-kobar. Jangan putus asa, tetap berpengharapan, sebab apapun caranya, firman Tuhan masih tetap bisa kita nikmati bersama. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu menyediakan jalan. Jangan patah arah, Tuhan Yesus menyediakan firman-Nya. Saat ini pun, walaupun harus dari YouTube ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kita tetap bisa belajar. Jangan khawatir, kita tetap berdoa. Di ulang tahun ke-22 berikutnya, Solidio sudah bisa berjumpa tatap muka. Tapi ingat, selalu berdoa dalam Yesus. Kedua juga jaga kesehatan, pakai maskernya. Dan nanti kalau sudah waktunya, mungkin ada yang sudah divaksin, jangan takut. Itu adalah salah satu sarana kita melewati masa pandemi. Oke, sahabat-sahabat Solidio, tetap bersemangat, berkobar-kobar, karena Tuhan sudah menyediakan segala kesempatan untuk kita membagikan firman Tuhan. Dan bersyukur ada orang-orang yang sudah berjuang keras, sehingga adik-adik Solidio tetap bisa belajar firman Tuhan. Dari firman itulah semangat kita semua. Terus belajar firman Tuhan, terus berdoa dalam Yesus. Kita percaya 22 atau tahun berikutnya Solidio bisa berjumpa kembali. Selamat ulang tahun kepada Sekolah Minggu Solidio yang ke-21. Semoga kita tetap semangat melayani di dalam segala keadaan dan melayani demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan atas kita semua. Amin. Halo adik-adik, teman-teman Solidio, apa kabar? Mbak Indah harap kabar kalian baik-baik saja, tetap sehat dan tetap tinggal di rumah, makan yang bergizi, selalu bergembira bersama keluarga. Mbak Indah ini tanggal berapa ini ya? Kalau hari ini sih tanggal 28 Mbak. Udah akhir Februari ini. Oh, ini sudah akhir Februari ya? Iya. Kayaknya di bulan Februari ini ada yang spesial. Valentine. Cie. Valentine tanggal berapa? Udah berlalu sih. Udah tanggal 14 kemarin. Ada lagi? Hujan terus Imlek. Oh iya, ada Imlek. Tapi ada yang spesial. Satu. Apa ya? Sok lupa sih apa ya? Adik-adik ingat nggak? Apa yang spesial di bulan Februari? Februari. Valentine. Imlek. Aha. Apa coba? Apa? Yes. Ulang tahun Solidio. Oh iya. Ini yang berapa ya? Ini ulang tahun Solidio yang ke-21. Serius? Iya. Kalau memang sekolah minggu Solidio dibentuk tahun berapa ya? Tahun 2000. Kalau tahunnya ingat tahun 2000. Oh iya ya. Oh ya ingat, berarti benar nih tahun 2000, sekarang sudah 2021. Ternyata Solidio sudah 21 tahun bersama adik-adik, mengajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, tetapi mungkin ya tahun-tahun yang lalu adik-adik diajak merayakan ulang tahun sekolah minggu itu dengan gembira, berkumpul bersama-sama di tempat sekolah minggu ini. Tetapi kali ini berbeda karena apa? Ada pandemi. Nah, ini nih Mbak Indah akan mengajak adik-adik bercerita bagaimanakah dulu sekolah minggu Solidio ini awal mulanya ada di GKJ Pasang Makam Haji. Itu kan Mbak? Ya. Tapi Mbak Indah ingat nggak tanggalnya berapa? Kan Februari 2000.
Hari jadinya. Hari jadinya Solideo itu tanggal 8. Benar nggak? Bukan ya? Dikurangi 2. Oh iya, berarti tanggal 6. Ya. 6 Februari. 6 Februari benar ya? 2000. Nah, adik-adik, 6 Februari 2000 adalah hari jadi sekolah minggu Solideo. Ya. Gitu ya? Mbak Enda kan udah lama banget nih jadi guru sekolah minggu. Nah, dulu sebelum jadi satu nih di sekolah minggu di sini di Solideo, ada berapa sih Pak sekolah minggunya? Ya. Mbak Endah itu mengajar sekolah minggu sejak 1993. Wow. Jadi pada tahun 93 itu entahlah adik-adik ini jelas ibunya adik-adik mungkin yang menjadi murid Mbak Endah ya. Jadi tahun 93 itu Mbak Endah sudah mengajar di sekolah minggu Shalom. Sekolah minggu Shalom itu tempatnya ada di Jegon, di rumah Kak Dewarto Mulyono atau di rumahnya Mbak Yayu yang sekarang tinggal di Mutian. Itu sekolah minggu Shalom. Ya, Shalom. Kemudian, oh iya, Shalom itu juga ada 3 lokasi sekolah minggu. Yang satu di rumah Mbak Widati di Songgalan, kemudian yang kedua itu di rumah Hardono, tempatnya Mbak Ati, kemudian yang ketiga di tempatnya Pak Warto Mulyono. Tetapi sebelumnya sempat juga itu di di rumahnya Bu Happy, itu warga Kerten. Nah kemudian itu Shalom. Nah Mbak ada lagi selain Shalom itu sekolah minggu Arimatea. Arimatea itu di Pajang. Ya di Pajang di rumah Bu Suryati. Ya, Nah itu Arimatea. Kemudian ada sekolah minggu Yosua. Yosua itu ada di Ngentan di rumahnya Pak Parman. Gitu. Lalu ada Yosia. Nggak kebalik. Oh iya benar. Balik itu. Ya benar. Yang Yosua itu ada di Gadir. Ya, Gadir. Lalu kalau yang Yosia itu yang di Ngentan. Kalau yang di Jagir itu di rumahnya Mas Abram itu loh. Bapak siapa ya? Lupa. Bapaknya Pak Yos. Pak Yoses benar. Nah di rumahnya Mas Abram Pak Yoses itu sekolah minggu Yosua. Nah dia Mbak Indah ini ya agak lupa gitu habisnya mirip Mbak. Tahun 93 Mbak. Kemudian berikutnya itu ada sekolah minggu Golgota. Golgota itu ada di Sondaan. Dulu itu di rumahnya pernah di rumahnya Bu Jumadi. Ya. Kemudian di rumahnya Pak Desaman. Oke. Nah itu. Lalu berikutnya sekolah minggu Maranatha. Nah, sekolah minggu Maranatha ini Ragil ya, jadi paling muda. Yeah. Nah, sekolah minggu Maranatha bertempat di Kuprono. Ya. Jadi berapa sekolah minggu tadi ya? Shalom. Ya, Arimatea, Yosua, Yosia, Maranatha, Golgota. Ya ada 6. Tapi Mbak Endah lupa pada saat itu bloknya ada berapa. Tapi sebenarnya masing-masing blok itu supaya menjangkau anak-anak, kita memang membuat sekolah minggu di titik-titik itu. Seperti itu Mbak. Tapi sejak tahun 2000, Nah ya kemudian karena lama-lama kan jadi mereka ini semakin besar. Nah anak-anak sekolah minggu itu semakin besar, mereka gabung di sekolah minggu Permata. Nah, Permata pada saat itu masih di tempat Bu Adi Sujono, sehingga anak-anak yang sudah besar itu pindah ke sekolah minggu remaja, sehingga makin sedikit. Nah Mbak Wininda Sari itu yang terakhir membawa Shalom ini tetap bertahan gitu ya. Waktu itu Mbak Indah sudah mulai capek-capek gitu ya. Terus akhirnya Mbak Wininda Sari itu salah satu penggagasnya, seingat saya penggagasnya untuk bisa ke sekolah minggu Solideo ini. Dan Mbak Sari tekun sekali membawa anak-anak itu datang ke sini, sementara aku sudah agak kelelahan karena kan pada saat itu kan transisi ya, tahun-tahun itu. Nah jadi itulah awal mula sekolah minggu Solideo ini berdiri. Seperti itu adik-adik. oh iya, dulu sekolah minggu ini juga belum setingkat ya Mbak ya?
bayinya masih di bawah gitu ya. Belum, bahkan sekolah Minggu Solideo yang pertama itu justru di rumah Pak Pendeta sebelum baru. Jadi pastori di sini di pastori atas, ya di pastori atas, tingkat gitu ya yang jadi atas itu. Nah, anak-anak di situ dulu cuma berapa gitu. Nah, kemudian karena kan adik-adik ini semakin banyak, lalu Mbak Indah berpikir nih, gimana supaya anak-anak ini tidak naik turun tangga itu satu. Kemudian yang kedua, di pastori di lantai 2 gereja itu kan sempit, itu kurang enak untuk sekolah minggu, sehingga Mbak Indah minta kepada majelis agar diberikan tempat yang nyaman untuk adik-adik belajar. Sehingga di sebelah situ Mbak, yang sekarang banyak kursinya itu dulu diberi sekat gitu. Lalu setelah minggu di situ dan di sini masih kurang juga, sehingga kemudian ya diberi lantai 2 itu. Nah dulu tempat parkiran motor itu ada di sini, di kamar ini. Lalu pas Mbak Indah minta tolong kepada majelis agar kami dibuatkan sekolah minggu yang layak. Sehingga di sini nih, Mbak Indah ingat pada saat itu waktu peletakan batu pertama itu di bagian sini. Ya, bagian sini nih, sekitar inilah. Jadi tahun berapa itu? Lupa Mbak Indah. Ya pokoknya tahun-tahun itulah. Tahun 2000-an ke sana lah. Ya, tahun 2000-an lebih. Jadi 2002 kalau tidak salah. Nah itu di sini ada peletakan batu pertama itu Mbak Indah masih ingat pakai baju ungu waktu itu. Fotonya nggak tahu di mana. Itu Mbak, jadi itu sejarahnya Solideo ya. Akhirnya sampai di 21 tahun di sini. Gitu. Nah, itu kan berarti muridnya kan jadi banyak. Nah, makanya kan itu ada yang masih kecil, ada yang sudah kelas 6 gitu. Makanya di Solideo ini dibagi menjadi 3 kelas. Nah, ada kelas kecil, ada kelas remaja, dan ada kelas besar. Nah, Yang remaja enggak ya? yang remaja ini sudah sendiri Mbak, dia tidak masuk di sekolah minggu Solideo. Nanti kalau sudah lepas kelas 6, kelas besar, nah pindahnya ke Permata. Nah, kelas kecil itu ada namanya kelasnya. Namanya apa? Ya, namanya Samuel. Oh, kelas kecil itu namanya Samuel. Ya. Terus yang madya, Yang itu madya. Yosua. Waduh, Yosua. Ya. Terus yang kelas besar Daniel. Ya, Itu namanya. 3 itu ya. Aku jadi penasaran ya, siapa yang mengambil nama itu? Kemudian mengapa memakai nama itu? Kok tidak misalnya namanya itu Musa? Ya, ceritanya kan Samuel waktu lahir, waktu udah umur berapa tuh ya, dia yang dipanggil Tuhan sampai berkali-kali, tapi dia nggak tahu tuh yang manggil siapa. Terus dia tanya sama Imam Eli ya. Nah, kalau tentang Yosua bagaimana? Ya, Yosua itu kan seorang panglima yang gagah berani. Oh ya, Senopati. Nah, terus yang Daniel, ya apa Daniel? Daniel itu begitu kuat imannya kepada Tuhan. Nah, bahkan dia disuruh menyembah Allah yang lain, dia tidak mau. Padahal dia hukumannya dimasukkan ke dalam kandang singa. Kalau Tapi dia tidak takut. kandang ular takut nggak? Itu aku yang takut. Oh ya, berarti nama-nama sekolah minggu kita yang pertama Samuel itu karena pada masa kecilnya dia dipanggil Tuhan. Samuel gitu kan ya, ini aku Tuhan gitu. Kemudian setelah agak besar menjadi Yosua, menjadi panglima perang melawan ketidakadilan, perang melawan ketidakbenaran. Nah, jadi dia harus menjadi pembela keadilan. Itu Yosua. Lalu Daniel. Nah, ini adik-adik pasti sangat kenal ya dengan Daniel itu, yang terkenal dengan di gua singa itu. Jadi itu ya rupanya ya sejarahnya mengapa sekolah minggu kecil
Madya dan besar itu dinamai seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu. Oh ya, sip. Kita udah berapa lama sih nggak sekolah minggu ya? Nggak didatangi sekolah minggu ini. Iya. Berarti itu sejak Solo dinyatakan Pak RT itu sekitar Maret. Iya. Nah, adik-adik berarti bulan depan sudah memasuki Maret. Artinya 1 tahun, genap 1 tahun kita sekolah minggu di rumah masing-masing. Tetapi tidak apa-apa. Karena kita tetap harus menjaga supaya tidak berkumpul dulu, tetap memakai masker, terus cuci tangan pakai sabun yang bersih, terus makan makanan yang bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa air putihnya yang banyak. Ya, gitu. Habis itu sih kalau misalnya kita bisa datang ke sekolah minggu ini, kita kan bisa petik-petik rambutan. Oh iya, itu dulu kalau adik-adik sekolah minggu di sini ya, itu pasti pada musim rambutan sudah. Siapa itu adik-adik yang suka petik-petik rambutan? Nah, saat ini rambutan kita sedang berbuah lebat, siap petik. Iya. Nah, itu. Nah, kalau lagi rambutan, bimbing mulu mau nggak? Kalau belimbing gula enaknya dipakai masak sayur asem. Gitu ya. Mau dong? Ada yang mau? Datang sekolah minggu. Kalau yang ini apa sih mbak? Yang warna bunganya warna putih, baunya tuh wangi banget gimana? Itu pohon bunga kemuning. Oh, kebuni. Kayak itu namamu. Oh iya, itu kebun teh. Terus yang tinggi ini, nah Itu pohon palem. palem, itu kuning, bimbing mulu, palem, rambutan. Nah itu yang di tengah itu, yang biasanya mbak Ida petik buat terakhir punya. Itu Daun. namanya godong andong. Oh, dong Andong, iya, godong andong itu. Mbak, besok kalau kita sudah boleh sekolah minggu tanam bunga, kita tanam-tanam di sini ya. Ya. Tanam bunga atau tanam sayur gitu. Masih asik kayak dulu. Ya, kita berdoa semoga pandemi segera berlalu, Mbak. Amin. Kita bisa ketemu setelah minggu lagi di Solidio ini. Mudah-mudahan di ulang tahun nanti yang ke-22 deh kita bisa merayakan di sini ya. Oke, kita akan berdoa untuk buat sekolah minggu Solidio. Nah, ya. Ya, kita minta kepada Bapak Pendeta untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini ulang tahun Sekolah Minggu Solidio yang ke-21. Sungguh tanpa kekuatan Tuhan, kami tidak mungkin bisa melayani, dan tanpa kekuatan Tuhan, Sekolah Minggu Solidio tidak mungkin bisa hadir sampai saat sekarang ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau terus memberkati kami semua. Walau di tengah kondisi pandemik yang tidak mudah bagi kami untuk melayani sekolah minggu. Berdoa untuk anak-anak, orang tua, para guru sekolah minggu. Tuhan senantiasa beri kemampuan dan hikmat untuk memuliakan nama Tuhan dalam kegiatan Solidio ini. Tuhan, doa kami dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pendeta, panjang umur, Solidio tetap sehat dan semakin indah di hadapan Tuhan. Ulang tahun itu kan harus ada itu ya. Apa sih? Kamu bukan? Oh bukan. Apa dong? Kasih tahu kan. Roti ya? Ya. Oke. Oh, roti kau ya? Ambil dulu ya. Rotinya ya. Oke. Nggak usah pakai lilin nggak? Oh ya.
anak-anak sekolah minggu Solideo. Nah, semoga panjang umur, diberkati Tuhan, dan menjadi saksi-saksi yang baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Happy to you. Nah, adik-adik, kita sudah terima kue tart tadi. Yuk, sekarang kita mau berdoa untuk penutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Doa akan dipimpin oleh Kakak Ria. Silakan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah berkati rangkaian ibadah sekolah minggu kami dalam rangka memperingati ulang tahun sekolah minggu kami Solideo yang ke-21 tahun. Mari Tuhan berkati setiap kakak-kakak kami, setiap adik-adik kami yang hampir 1 tahun Tuhan kami belum bisa berjumpa secara tatap muka, tetapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Tuhan berkati juga untuk sekolah minggu kami supaya Tuhan pakai untuk memberkati setiap kehidupan adik-adik kami dan juga kakak-kakak kami. Tuhan, kami tak lupa juga berdoa untuk kondisi pandemi ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami boleh kuat, supaya kami tetap sehat dan berpegang erat kepada Tuhan dalam situasi apapun dan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak Solideo dan juga guru sekolah minggunya Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman Solideo, kita akan mengakhiri sekolah minggu dalam rangka ulang tahun Solideo yang ke-21 ini dengan berterima kasih pada Tuhan. Satu pujian penutup, Bapak terima kasih. Semangat berkarya dalam situasi apapun. Halo teman-teman Solideo, barusan kita sudah selesai sekolah minggu online dalam rangka hari ulang tahun Solideo yang ke-21. Nah, sekarang saatnya untuk jawaban kuis yang sudah diberikan beberapa minggu yang lalu. Oke, untuk kuis yang pertama, pertanyaannya, kapan hari jadi sekolah minggu Solideo? Nah, teman-teman sudah tahu jawabannya semuanya nih. 6 Februari 2000 ya lahir. Hari jadinya 6 Februari
tahun 2000. Jadi sekarang sudah tahun yang ke-21. Oke. Terus pertanyaan yang kedua. Kelas di sekolah minggu ya. Yang pertama kelas kecil namanya Samuel. Yang kedua kelas madya namanya Yosua. Dan yang ketiga kelas besar namanya kelas Daniel. Nah, dari dulu ada 3 kelas itu, tapi di tengah-tengah perjalanannya karena banyaknya murid dengan usia yang sangat jauh berbeda, maka ditambah 1 kelas lagi ya, namanya kelas Mikael. Dan karena sekarang sudah kakak-kakak yang kelas besar sudah pindah ke Permata, maka kelasnya menjadi 3 lagi. Tapi yang sebenarnya memang kelasnya cuma ada 3 ya, Samuel, Yosua, dan Daniel. Terus sebelum jadi satu dengan Solidio, sekolah minggunya apa saja? Ada sekolah minggu Arimatea, Shalom, Yosua, Yosia, Golgota, dan Maranatha. Ya, itu nama-nama sekolah minggu sebelum menjadi satu dengan menjadi satu di Solidio. Kemudian tanaman apa yang tumbuh di halaman sekolah minggu? Ya, yang jelas teman-teman ingat pasti adalah rambutan. Yang kedua, belimbing ulu. Yang ketiga, palem. Nah, ini nih yang teman-teman mungkin jarang tahu ini namanya apa. Yang di bawah belimbing mulu, di depan kelasnya kakak-kakak Permata, yang bunganya warna putih kecil-kecil, harum semerbak, namanya pohon kemuning. Nah, yang di tengah-tengah, di bawah pohon rambutan, itu ada pohon yang tumbuhnya itu hanya daun. Nah, itu biasanya bisa untuk merangkai bunga, untuk hiasan daunnya. Namanya daun andong. Bukan andong yang pakai kuda itu loh ya, tapi ini memang namanya daun andong. Nah, itu teman-teman jawaban dari kuis yang kemarin seputar sekolah minggu Solidio. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan jawabannya. Meskipun tidak semuanya benar, tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah mengirimkan jawabannya. Dan sebagai penghargaan atas usaha teman-teman untuk mengirim, kakak-kakak akan memberikan hadiah. Ditunggu ya. Ditunggu hadiahnya di rumah. Terima kasih teman-teman.